Halo, anak-anak kelas 8. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti Pak Agung ingin mengajak kalian mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester Gasal. Agar nilai kalian nanti baik, maka silahkan diikuti dari awal hingga akhir nanti. Jangan lupa mencatat hal-hal yang perlu. Mari kita mulai saja. Soal yang pertama. Tentukan koordinat A, B, C, dan D berikut. Koordinat titik A, seperti kita ketahui, ke kanan 2, ke atas 3. Berarti 2,3. Koordinat titik B, ke kiri negatif 3, kemudian ke atas 1, negatif 3,1. Koordinat titik C, ke kiri 2, kemudian ke bawah 4, negatif 2, negatif 4. Sedangkan koordinat titik D adalah 1, negatif 2. Ini adalah menentukan koordinat titik-titik pada bidang Kartesius. Soal yang kedua. Absis dan ordinat titik A 3, negatif 5. Absisnya nanti adalah 3. Ordinatnya itu sama dengan negatif 5. Ini adalah pengertian absis dan ordinat. Nomor 3. Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A terhadap sumbu X itu sekian ini. Ya, jaraknya adalah 3 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, berarti ke kiri ini sebanyak 2 satuan. Jadi jaraknya adalah 2 satuan. Nomor 4. Koordinat titik D terhadap titik acuan B. Titik D terhadap B, dari B menuju D itu ke kanan 4, kemudian ke bawah 3. Berarti 4, negatif 3. Jarak titik B dan D. Titik B ke D. Titik B itu koordinatnya adalah negatif 3,1. Sedangkan koordinat titik D itu adalah 1, negatif 2. Jaraknya nanti gunakan ini saja. X dikurangi X, jadi negatif 3 dikurangi 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi negatif 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar negatif 3 dikurangi 1 itu negatif 4, bila dikuadratkan adalah 16, ditambah 1 ditambah 2 dikuadratkan itu 9. 16 ditambah 9 itu 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi jarak B dan D adalah 5 satuan. Nomor 6. Di kuadran berapakah A, B, C, D berikut? Yang namanya kuadran ini tuh kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi nanti koordinat A itu di kuadran 1. Kemudian B itu di kuadran 2. Maaf, B-nya yang ini, kuadran 4. C di kuadran, kita lihat di sini C-nya di kuadran 2 dan D itu di kuadran
3. Ya, ini pengertian kuadran. Nomor 7. Diketahui koordinat A, B, C. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk bangun baik. Titik A 2,4. 2,4 di sini titik A. Ya. Kemudian B 4,-1 di sini B. Kemudian C-nya 0,-1 di sini. Nah, ini apabila kita hubungkan, maka akan terbentuk bangun segitiga sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Baik, nomor 8, segitiga. Maaf, ini maksudnya adalah ABCD jajar ginjang, ya. Di sini nanti segitiganya ini tidak kita pergunakan. ABCD jajar ginjang. Jika koordinat A 0,1, B 4,1, C 5,3, maka koordinat titik D A 0,1, ini A di sini, kemudian B 4,1 di sini B, C-nya 5,3, berarti ini C di sini. Apabila kita hubungkan nanti demikian, berarti nanti jajar ginjangnya begini. Kalau begitu, koordinat titik D itu nanti adalah 1,3. Itu nomor 9, relasi yang tepat untuk menggambarkan 5:1, 10:2, 15:3. Ini yang paling tepat adalah 5 kali dari. Jadi kalau kita baca 5 itu 5 kali dari 1, 10 5 kali dari 2, 15 itu 5 kali dari 3, dan seterusnya. Relasi pada grafik kartesius di bawah ini, jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka menjadi, maksudnya itu begini, koordinat titik A itu 2,3, relasinya 2,3. Kemudian B 2,-2. C itu nanti -3,3. Dan D itu relasinya -2, -4. Nomor 11, yang merupakan fungsi. Ciri-ciri dari fungsi itu bagian kiri, himpunan yang kiri itu semua harus punya pasangan dan tidak boleh punya pasangan ganda di sebelah kanan. Ini bukan, yang pertama ini bukan, karena 4-nya tidak punya pasangan. Nomor 2, ini merupakan fungsi, ini benar, ya, ini benar, karena sebelah kiri punya pasangan semua dan pasangannya tunggal, yaitu 3. Yang ketiga ini juga fungsi, karena yang kiri punya pasangan semua. Ini bukan, sebab 2 itu pasangannya ganda, yaitu 1 dan 4. Nomor 12, diberikan pasangan himpunan berurutan sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan pemetaan. Ciri-ciri dari pemetaan adalah absisnya tidak boleh kembar. Jadi absis tidak kembar. Yang penting itu. Nah, di sini yang A absisnya kembar ini bukan.
Yang B absisnya tidak kembar, A, B, C, ini betul. Yang ini ada yang kembar, salah. Ini tidak kembar, ini betul. Jadi jawaban yang benar adalah L dan N. Nomor 13. Fx sama dengan negatif 2x ditambah 5. F negatif 4 berapa? Baik, F negatif 4 kita ganti saja dengan negatif 4. Negatif 2 kali negatif 4 ditambah 5. Negatif 2 kali negatif 4 itu 8 ditambah 5. Berarti jawabnya adalah 13. 14. Fx sama dengan 3x ditambah 2. Berarti F 2N dikurangi 3 itu sama dengan X-nya diganti 2N dikurangi 3. 3 kali 2N dikurangi 3 ditambah 2. Berarti sama dengan kita kalikan 6N dikurangi 9 ditambah 2. Atau 6N dikurangi 7. 15. Diberikan pasangan himpunan berurutan sebagai berikut. A 1, 2, 3, 4, B, A, B, C, D, C faktor dari 8. Anggota C faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. D bilangan prima yang kurang dari 15. D itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi yang kurang dari 15 itu. Di antara pasangan himpunan tersebut yang dapat berkorespondensi satu-satu, yang dapat berkorespondensi satu-satu itu apabila banyaknya anggota sama. Jadi ini banyaknya anggota A itu adalah 4, B 4, C juga 4. Jadi yang dapat berkorespondensi satu-satu adalah A dan B. Bisa A dengan C bisa, atau B dengan C juga bisa. Yang banyaknya anggota sama, ya. Yang penting banyaknya anggota sama. Nomor 16. Suatu fungsi dinyatakan f. Fungsi f itu memetakan x ke 3x dikurangi 4. Daerah asalnya negatif 2, negatif 1, 2, 3. Daerah hasil kita cari berapakah f negatif 2. Kita masukkan saja 3 kali negatif 2 dikurangi 4. Negatif 6 dikurangi 4, negatif 10. Kita ganti negatif 1. F negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1 dikurangi 4. Negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. F2. Berarti 3 kali 2 dikurangi 4, 6 dikurangi 4, 2. F3. Berarti 3 kali 3 dikurangi 4. 9 kurangi 4, 5. Kalau begitu daerah hasilnya nanti atau range itu sama dengan himpunan. Kita tulis saja dalam bentuk himpunan negatif 10, negatif 7, 2, 5. Ini maksudnya daerah hasil. Nomor 17. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Banyaknya pemetaan nanti dibalik. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Jadi banyaknya anggota B di sini itu 3. Banyaknya anggota A itu ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Sama dengan
9. Nomor 18. Suatu perusahaan angkutan menerapkan aturan tarif 3.000 per kilometer dan tarif awal itu 10.000. Jika KX menyatakan tarif angkutan setelah menempuh X kilometer, maka rumus KX itu sama dengan awalnya dulu 10.000 ditambah, nah per kilometer kan 3.000, berarti 3.000 X. Ini yang dimaksudkan. 19. Koordinat titik A 2,-11, B 4,-3. Titik tengah. Cara mencari titik tengah itu dijumlah dibagi 2. Jadi 2 ditambah 4 dibagi 2, koma. -11 ditambah -3 dibagi 2. Nah, ini titik tengah ya. Berarti sama dengan 6 dibagi 2, 3. -14 dibagi 2, -7. Kita lanjutkan nomor 20. Diketahui persegi ABCD dengan koordinat A 1,1, B 5,1, C 5,5 dan D 1,5. Koordinat titik potong antara kedua diagonal. Ya, titik A 1,1 di sini, titik B 5,1, titik C 5,5 dan titik D 1,5. Ini ya gambarnya. Nah, koordinatnya nanti titik potong kedua koordinat itu di sini kalau tepat Pak Agung ya. Jadi 3,3. Ini bisa dihitung dengan cara mencari titik tengah A dan C. Karena di sini itu A, ini tuh C. Jadi A dengan C dijumlah dibagi 2. 1 ditambah 5 dibagi 2, koma 1 ditambah 5 dibagi 2. Sama saja ya. Hasilnya 3,3. Jadi titik tengah A dan C. 21. Persegi panjang ABCD. Luas persegi panjang A ke B 1,0 4,0. 1,0 4,0. Di sini sekian ini. Kemudian C-nya 4,5. Kemudian D-nya 1,5. Sekian ini. Ya. Luasnya berarti panjangnya itu 3, lebarnya adalah 5. Dengan demikian luasnya 15 satuan persegi. 22. Diketahui Fx dan Gx disuruh menjumlah F3. Hitung aja dulu F3. F3 itu berarti 3 kali 3 ditambah 3. 9 ditambah 3, 12. Kemudian kalau G 5, berarti negatif 5 kali 5 dikurangi 7. Negatif 25 dikurangi 7, negatif 32. Dijumlah 12 dikurangi 32 itu negatif 20. Ini maksudnya. 23. Gx sama dengan 5 ditambah 2x. GB 13. B-nya berapa? Berarti nanti GB itu sama dengan 5 ditambah 2B. Ini sama dengan 13. 5-nya dipindah ke kanan, berarti 2B. 13 dikurangi 5 itu 8. Berarti B sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. 24.
P A B C D E Q 56789. Banyaknya anggota sama, yaitu 5. Banyak korespondensi 1-1. Cara menghitung banyaknya korespondensi itu adalah karena ini banyaknya anggota 5, maka nanti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kalau misalkan banyaknya anggota 6 ya 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Hasilnya berapa? 5 kali 4 20 dikalikan 6 120. Jadi banyaknya korespondensi 1-1 adalah 120. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih.